Mengenang kisah tentang kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, ada seorang ratu yang memimpin kerajaan di tanah Jawa pada abad ke-7. Dia adalah Ratu Jeshima, yang memimpin kerajaan Kalingga dan dikenal karena keadilannya yang sangat ketat. Ia adalah penguasa perempuan pertama di tanah Jawa dan pemerintahannya dikenal membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaan. Asal-usul Ratu Shima diperkirakan lahir di sekitar wilayah Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usulnya. Ada yang menyebutkan ia adalah putri seorang pendeta dari kerajaan Melayu Sribuja. Ada pula yang menyebutkan ia adalah putri Hyang Sailandra atau cucu Santanu dari Sriwijaya, penguasa kerajaan Kalingga. Ia naik tahta setelah suaminya, Raja Kartikeya Singha, mangkat. Ratu Shima kemudian memindahkan pusat kerajaan Kalingga ke Kalinggapura, Jawa Tengah. Pemerintahan yang adil dan tegas. Ratu Shima dikenal sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia menerapkan hukum yang keras, bahkan terhadap anggota keluarganya sendiri. Salah satu kisah terkenal adalah ketika ia menghukum putranya sendiri karena melanggar aturan. Puncak kejayaan Kalingga. Di bawah kepemimpinan Ratu Shima, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun kerajaan yang makmur dan disegani. Hubungan dengan agama. Ratu Shima memperhatikan keseimbangan antara agama dan pemerintahan. Di Kalingga, agama Hindu Siwa dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Peninggalan Ratu Shima termasuk ratusan candi yang dibangun di wilayah bekas pusat pemerintahan suaminya yang diduga kuat dibangun pada abad ke-7 hingga ke-8. Cerita panjang tentang Ratu Jeshima, dan Mahkota Langit. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang tersembunyi di balik kabut gunung dan lebatnya hutan purba, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Sindura Mandala. Negeri ini dikenal karena keindahan alamnya, tanahnya yang subur, dan rakyatnya yang hidup damai. Pemimpin negeri itu adalah seorang ratu muda nan bijaksana bernama Jeshima. Awal pemerintahan. Jeshima naik tahta di usia 19 tahun setelah kematian mendadak ayahandanya, Raja Tarka. Meski masih muda, Jeshima telah dilatih sejak kecil dalam ilmu pemerintahan, strategi perang, filsafat, serta spiritualitas. Ibundanya, Permaisuri Shendra, adalah putri dari seorang pertapa sakti yang mengajarkan Jeshima untuk memimpin dengan hati, bukan hanya kekuatan. Di awal pemerintahannya, Jeshima menghadapi tantangan besar. Wabah penyakit melanda negeri, panen gagal akibat kemarau panjang, dan para bangsawan mulai berselisih demi kekuasaan. Namun, Jeshima tidak gentar. Ia turun langsung ke desa-desa, menghibur rakyat, membagi persediaan makanan, dan berdoa setiap malam di kaki Gunung Sunya, tempat suci para leluhur. Dalam doa yang tulus, langit pun bersuara. Dikisahkan, Dewa Langit bernama Dewa Anshura muncul dalam mimpi sang ratu, memberikan pesan. Wahai Jeshima, cucu dari garis suci, kau akan menemukan kekuatan sejati bila hatimu tetap jernih. Pergilah mencari mahkota langit yang tersembunyi di puncak tak bernama. Tapi ingat, hanya pemimpin berhati murni yang akan mampu menyentuhnya. Perjalanan mencari mahkota langit. Tanpa membuang waktu, Jeshima meninggalkan istana, menyamar sebagai pengelana biasa. Ia ditemani oleh 4 orang kepercayaan. Prajurit Danta, pengawal setia yang kuat dan gagah. Biksuni Yara, pendeta wanita dari biara Sunyata yang bijak dan lembut. Anaga, pemburu dari hutan utara yang pandai membaca jejak dan isyarat alam. Tualang, seekor burung gagak putih, hewan sakti warisan leluhur ibunya. Perjalanan mereka penuh ujian. Melewati lembah kematian yang berkabut racun, melintasi hutan Kaladria yang dihuni makhluk gaib, hingga menyeberangi sungai arwah, di mana roh-roh penasaran mencoba menggoda para pejalan. Di tengah perjalanan, Jeshima digoda oleh makhluk gaib yang menyamar sebagai ayahnya. Ia hampir menyerah, tetapi suara hati dan ajaran ibunya membuatnya sadar bahwa yang sejati tidak menuntut pengorbanan batin. Ia mengusir bayangan palsu itu dan meneruskan perjalanan. Pertemuan dengan penjaga puncak. Setelah 40 hari 40 malam berjalan, mereka tiba di puncak tak bernama. Di sana berdiri kuil batu besar dengan patung naga langit mengelilinginya. Penjaga puncak itu adalah seorang perempuan tua berambut perak yang ternyata adalah roh leluhur Jeshima sendiri.
Apakah kau yakin siap mengenakan mahkota langit? Aku tidak mencarinya untuk kekuasaan, tapi untuk harapan rakyatku, jawab Jeshima. Maka terbukalah langit, dan dari balik awan turun mahkota langit, mahkota kristal berkilau yang hanya bisa dikenakan oleh pemimpin berhati bersih. Saat dikenakan Jeshima, tubuhnya memancarkan cahaya. Kekuatan ilahi meresap ke dalam jiwanya, memberinya kemampuan menyembuhkan, berbicara dengan alam, dan membaca hati manusia. Kembali dan membawa kedamaian. Kembalinya Jeshima ke Sindura Mandala disambut haru. Dengan mahkota langit di kepalanya, ia menyembuhkan wabah, membuat sungai mengalir kembali, dan menenangkan para bangsawan yang tamak. Ia memimpin dengan kasih sayang, bukan ketakutan. Dalam 33 tahun pemerintahannya, Sindura Mandala berubah menjadi pusat ilmu, keadilan, dan kedamaian. Para pelajar, pertapa, dan raja dari negeri-negeri jauh datang untuk belajar darinya. Akhir hayat dan legenda. Pada usia 52 tahun, Jeshima naik ke puncak Gunung Sunya untuk terakhir kalinya. Di sana, ia menyerahkan mahkota kepada alam, lalu menghilang dalam cahaya, dipercaya kembali ke pelukan para dewa. Hari ini, rakyat Sindura Mandala masih menceritakan legenda Ratu Jeshima. Pemimpin yang mencari kekuatan bukan untuk dirinya, tetapi untuk menghidupkan harapan banyak orang. Dan di malam sunyi, kadang terlihat burung gagak putih terbang di atas gunung tanda bahwa roh sang ratu masih menjaga negerinya.